Kita menuju informasi pertama Tribuners, kabar bahagia dari artis Jessica Mila dan Yakub Hasibuan yang sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya telah melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat 5 Mei kemarin. Jessica Mila dan Yakub Hasibuan pun memberikan alasan keduanya akhirnya memilih untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Setelah ibadah pemberkatan selesai, Jessica Mila dan Yakub Hasibuan menyempatkan untuk bertemu media dan mengungkap perjalanan kisah cinta mereka. Di kesempatan yang baik itu, Jessica Mila dan Yakub Hasibuan juga menuturkan bagaimana perasaan mereka akhirnya memutuskan mantap menikah. Ternyata mereka lebih banyak bercerita dengan pasangan menjadikan salah satu alasan mereka untuk ke jenjang yang lebih serius. Selama berpacaran, Mila dan Yakub menghabiskan waktu untuk bercerita bahkan sangat intens. Mila juga mengatakan hal yang sama, bahwa selama menjalin hubungan, mereka lebih banyak bercerita tentang kehidupan. Hal tak terduga lainnya adalah Jessica Mila dan Yakub Hasibuan sering menghabiskan waktu bersama di restoran. Makan sambil bercerita, itu adalah salah satu yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Karena begitu nyambung satu sama lain, obrolan mereka bahkan bisa sampai waktu restoran tutup. Keduanya diketahui bertemu awal 2021 lalu dan menjalin asmara pada Februari di tahun yang sama. Bertemu dengan Yakub, Jessica Mila merasa banyak kemiripan dan juga kesamaan baik nilai, visi misi, serta cita-citanya dengan Yakub Hasibuan. Karena hal itu pula, Jessica Mila yakin dan mantap memilih Yakub menjadi pendamping hidupnya. Kita dari awal memang karena tujuannya mau menjalin hubungan serius, jadi dari awal tuh selalu banyak ngobrol dan kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi visi misinya dalam hidup, apa sih yang menjadi kandungan values kita, dan ternyata banyak kemiripan, banyak kesamaan, justru banyak kesamaan value, visi misi, cita-cita, dan itu membuat kita yakin kalau kita berjalan bersama akan jadi lebih baik ya, akan jadi lebih sempurna karena kita akan saling mengawal dan saling mengawal. Ya, setuju. Aku dari Mila kebetulan sama-sama suka ngobrol juga memang itu. Jadi kita sering diskusi panjang. Kalau bisa berjam-jam, bisa 6 jam dari jam 6 sampai 12 sampai 10 restoran kita sering ngobrol. Sehingga jadi intens gitu. Jadi dan kebetulan kita berdua juga orangnya cukup to the point ya. Jadi kita to the point. Dari awal aku bilang kita cek kalau memang nilai-nilai kita sama, memang visi misi kehidupan kita sama, tujuan kita sama, ya ayo kita mengejar gitu. Tapi kalau dari awal yang nggak cocok, ya sudah aja. Banjir tangisan haru dalam pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan pada Jumat 5 Mei 2023 kemarin di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Tidak hanya sang pengantin yang menangis haru di momen bahagia itu, para sahabat sesama selebriti yang hadir juga ikut menangis. Acara pemberkatan nikah Jessica Mila dan Yakub Hasibuan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Jessica Mila pada Jumat kemarin. Mila dan Yakub tampil serasi dalam balutan busana pengantin bernuansa putih. Momen Jessica Mila menangis haru di hari bahagianya itu pun sempat terekam kamera. Sepanjang prosesi pemberkatan nikah, wanita yang akrab disapa Mila ini kedapatan menahan air matanya. Saat prosesi sungkeman dengan kedua orang tua Yakub, Mila pun juga tampak menangis. Adapun rekan artis Enzi Storia dan Feby Rastanti yang menjadi bridesmaid pernikahan Mila juga terekam kamera menangis haru. Saat ditemui wartawan, Enzi Storia berharap hubungan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan bisa langgeng sampai maut memisahkan mereka. Penyanyi Vidi Aldiano yang juga merupakan sahabat Mila juga hadir bersama sang istri Sheila Dara. Selesai menyaksikan pemberkatan pernikahan Mila dan Yakub, Vidi Aldiano pun mengaku bahagia melihat sahabatnya itu sudah menikah. Sementara itu, Jessica Mila dan Yakub Hasibuan juga menyempatkan menemui awak media selesai pemberkatan pernikahan mereka. Dalam kesempatan kemarin, pasangan baru ini menceritakan perasaannya seusai resmi menjadi suami istri. Bangga dan kami sangat
bersyukur karena teman-teman datang juga mendoakan semua. Perasaannya mungkin tentunya sangat senang ya, sangat senang karena acara pertama dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir sangat khusyuk, dan kebetulan keluarga-keluarga dekat maupun keluarga yang sudah lama tidak berjumpa tuh datang dari berbagai wilayah. Teman-temanku tadi cukup banyak, teman-teman juga, jadi sangat happy dengan acara ini hari ini. Iya, amin. Nah, kalau tadi dari sisi Yakub, dari sisi Mila gimana nih? Apakah setiap hari kayak rasanya menghitung hari untuk sampai di hari ini? Gimana rasanya deg-degannya pada saat mengucapkan janji pernikahan? Deg-degan banget sih, karena kayak kayak waktu awal aku merasa kayaknya aman nih, karena kemarin kan waktu Mbak udah ngucapin maunya dan pernikahannya, jadi sekarang harusnya lebih santai, tapi ternyata enggak. Dari mulai memasuki gereja tiba-tiba aku langsung terharu banget dan makin deg-degan, tapi sekarang udah lega dan happy banget. Bersyukur banget acaranya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya penuh sukacita. Sah menjadi suami istri, rupanya ada peran sang sahabat yakni aktris Feby Rastanti dalam perjalanan cinta Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Yakub meminta Feby yang merupakan adik tingkatnya untuk mengenalkan dirinya ke Jessica Mila. Yakub menceritakan kisah awal mereka bertemu hingga menuju pelaminan dalam konferensi pers seusai pemberkatan pernikahan pada Jumat 5 Mei kemarin. Anak dari pengacara Otto Hasibuan itu awalnya meminta dikenalkan karena secara tidak sengaja menemukan potret Feby Rastanti bersama Jessica Mila. Bersyukurnya Mila juga mau berkenalan dengan Yakub. Hal itu juga dibenarkan oleh Mila yang duduk di samping sang suami saat konferensi pers. Ketika pertama kali bertemu, Jessica Mila juga langsung yakin dengan Yakub Hasibuan. Pemeran film Imperfect itu juga mengakui proses keduanya hingga menjalin hubungan asmara tidaklah terlalu lama. Kendati demikian, Mila tidak menampik selama berpacaran pernah diterpa masalah. Dalam pernikahan Mila dan Yakub, Feby yang menjadi sosok mak comblang juga hadir sebagai bridesmaid. Feby tampak beberapa kali terekam kamera membantu Mila membenarkan posisi gaunnya. Selain itu, ia dan Enzi Storia juga terekam tidak kuasa menahan haru melihat sang sahabat akhirnya menikah. Jadi memang benar sih ceritanya. Dikenalin oleh Feby Rastanti ya, di kelas juga di UI. Jadi waktu itu lagi scroll Instagram di zaman COVID, kemudian ada dashboard nih. Dia lihat visualnya ada Feby, jadi kita kenalin ke Feby. Orang dalam ya? Orang dalam. Jalur ekspres. Oke. Jadi setelah itu dia hubungannya cukup straightforward sih ya. Kita kenalan dulu juga, nggak neko-neko. Setelah itu 2 tahun. Kemudian ini kita. Wow. Oke, tadi pertanyaan saya, apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila? Jangan bilang cantik itu udah biasa. Kalau saya list mungkin hampir besok udah selesai. Tapi cukup banyak ya hal yang gue kayak kita minta. Tentunya banyak juga karena COVID itu mungkin pasangan-pasangan COVID di luar sana mungkin juga setuju sama saya. Jadi lebih intens kan, ngapain aja di rumah gitu. Karena nggak boleh kemana-mana, jadi makan bareng Mila, makan bareng keluarganya di rumah, jadi cukup intens. Sehingga walaupun 2 tahun, tapi rasanya udah lebih lama dari 2 tahun rasanya sih. Tribuners, masih terkait informasi tadi, diketahui Jessica Mila dan kekasihnya Yakub Hasibuan telah melaksanakan pemberkatan pernikahan seusai menjalani rangkaian acara adat Batak. Sejak kabar pernikahan Mila mencuat, sosok Yakub sendiri terus membuat publik penasaran. Sebab selain tampan, Yakub Hasibuan adalah putra dari pengacara ternama Otto Hasibuan. Suami Jessica Mila itu diketahui merupakan putra bungsu dari pengacara Otto Hasibuan dan Nuwati Damanik. Yakub lahir dengan nama lengkap Yakub Putra Hasibuan pada 31 Agustus 1995. Yakub memiliki usia 3 tahun lebih muda dari sang istri, yakni Jessica Mila, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kemudian, Yakub diketahui melanjutkan pendidikan S2 di New York University School of Law. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Yakub Hasibuan diketahui memiliki profesi sama seperti sang ayah, yakni pengacara. Saat meniti karir, Yakub diketahui sempat bergabung di Otto Hasibuan dan Associates selama 6 bulan. Yakub pun juga pernah berkarir sebagai legal intern di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Alliance Linkletters. Pada tahun 2017, Yakub Hasibuan bergabung dengan firma hukum Baker McKenzie yang berada di Amerika Serikat. Sebelumnya, Yakub Hasibuan melamar Jessica Mila di tepi pantai saat liburan bersama di Bali. Momen itu sempat dibagikan oleh penyanyi Vidi Aldiano di Instagram pribadinya. Setelah menjalin hubungan asmara sekira 2 tahun lamanya, Yakub dan Mila resmi menikah pada Jumat 5 Mei kemarin. Keduanya menjalani pemberkatan pernikahan di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam prosesi pemberkatan, Jessica Mila tampak anggun dalam balutan gaun putih dengan veil yang menghiasi rambutnya. Sedangkan Yakub mengenakan jas berwarna putih yang dilengkapi dengan dasi kupu-kupu. Sebelum menikah, keduanya menjalani serangkaian prosesi adat Batak, adat dari Yakub. Satu di antaranya adalah mengain, yakni pemberian marga atau boru untuk Mila agar bisa menikah dengan adat Batak. Pernikahan Yakub Hasibuan dan Jessica Mila ternyata menjadi kado ulang tahun untuk ayah mempelai laki-laki, yakni pengacara Otto Hasibuan. Di hari pemberkatan Mila dan Yakub, Otto berulang tahun yang ke-68 tahun. Sang pengacara senior itu pun menyampaikan doa terbaik dan perasaan bahagianya atas pernikahan sang anak. Perasaan bahagia itu diutarakan Otto Hasibuan seusai pemberkatan pernikahan Mila dan Yakub pada Jumat 5 Mei kemarin. Dalam kesempatan itu, ia bercerita bahwa selama ini tidak pernah merayakan ulang tahun, kecuali bersama keluarga. Sambil berkelakar, Otto Hasibuan menyebut bahwa pernikahan anaknya menjadikan dirinya bak merayakan ulang tahun bersama banyak orang. Ia pun tidak bisa menutupi perasaan bahagianya. Otto lantas mendoakan yang terbaik bagi pernikahan putranya, yakni Yakub Hasibuan dan sang menantu Jessica Mila. Ia berharap pernikahan ini adalah yang terbaik bagi keduanya dan anak-anaknya bisa bahagia selalu. Seperti diketahui, pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan dilaksanakan dengan adat Batak sesuai dengan tanah kelahiran orang tua Yakub. Ternyata hal itu merupakan permintaan langsung dari Otto Hasibuan. Hal itu diungkap Otto saat dihubungi awak media 1 hari sebelum hari pernikahan pada Kamis 4 Mei lalu. Alasan Otto Hasibuan memilih adat Batak karena bukan hanya pelengkap, tetapi terdapat makna yang mendalam. Otto Hasibuan juga menyebut adat dan budaya tetap harus dijunjung tinggi, tidak hanya pendidikan formal. Ya memang ya, saya kan sudah 68 tahun loh di Ukraina. Setiap acara ulang tahun selalu dirayakan, tapi hanya untuk keluarga berdua aja. Nggak pernah merayakan undang orang. Kenapa? Karena saya juga bikin acara, saya nggak tahu ya saya udah siapa. Saya banyak sekali teman. Satu stadion juga mungkin nggak cukup gitu ya. Makanya tadi kita saya nggak undang teman-temanku tahu mereka dari daerah datang dari Indo, dari Surabaya, dari Informasi, datang gitu ya. Jadi saya nggak berani kalau bikin acara itu dengan mereka itu takut dia repotin itu. Tapi syukur hari ini saya kasih hadiah buat saya ini, ya. Jadi untuk itu jadi kirim dulu ya saudara. Besok kalau kalian dulu anniversary, bareng-bareng ya. Jadi itu memang kita senang lah ya, senang lebih seperti ini.
Mudah-mudahan ini akan baik lah, ya, ada yang baik dan mereka bisa berbahagia. Tribuners, kabar bahagia juga datang dari selebriti tanah air yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan. Diketahui Sahrul telah menemukan tambatan hatinya dengan seorang wanita bernama Dina Mutiara. Hari ini Sabtu 6 Mei 2023, Sahrul Gunawan dikabarkan melangsungkan pernikahannya dengan Dina Mutiara. Bintang sinetron Jin dan Jun itu akan melepas status dudanya selama 7 tahun seusai bercerai dari Indriani Hadi pada tahun 2016 silam. Sejauh ini keduanya menegaskan bahwa persiapan pernikahan telah rampung hingga 90%. Informasi ini menurut keterangan dari Dina dan Sahrul saat ditemui di kawasan Bandung pada Kamis 4 Mei lalu. Jelang pernikahan, keduanya masih santai. Kabarnya, Sahrul dan Dina akan melangsungkan pernikahan di Gedong Putih, Kabupaten Bandung Barat. Sahrul Gunawan pun berharap pernikahannya hari ini bisa berjalan dengan lancar. Aktor itu juga berharap pernikahannya dengan Dina Mutiara menjadi yang terakhir. Diketahui Dina Mutiara sebelumnya juga sudah menikah dan memiliki 2 anak. Namun pernikahannya pun kandas. Begitu pula dengan Sahrul Gunawan yang sebelumnya sempat menikahi Indriani Hadi namun bercerai. Sebelumnya diberitakan jalinan asmara Sahrul dengan Dina berawal di AMC Hospital 5 bulan lalu. Mereka sering bertemu karena Sahrul merupakan tim percepatan penurunan stunting dan sering ke rumah sakit, satu di antaranya Rumah Sakit AMC Cilenyi. Sebelumnya, keduanya juga sudah saling mengenal dari komunitas sepeda, namun menjadi lebih sering berkomunikasi sejak pertemuan di rumah sakit. Walaupun kebersamaan mereka terbilang singkat, Sahrul sendiri merasakan kecocokan dengan Dina karena banyak hal. Belakangan, Sahrul sendiri juga nampak sudah tak segan lagi membagikan kebersamaan bersama Dina. Dalam unggahan terbarunya pada Jumat 5 Mei kemarin, Sahrul Gunawan juga sudah membagikan momen saat dirinya melakukan fitting baju pengantin. Musisi Melly Goeslaw juga ikut berkomentar dalam unggahan tersebut dan meminta doa agar pernikahan Sahrul hari ini berjalan lancar. Sahrul Gunawan dikabarkan melangsungkan pernikahannya dengan Dina Mutiara Aziz pada hari ini Sabtu 5 Mei 2023. Sosok calon istri Sahrul Gunawan itu pun mencuri perhatian publik karena merupakan CEO AMC Hospital. Bakal segera menikahi wanita dengan profesi pengusaha, kemudian juga pemilik rumah sakit hingga politikus. Kekayaan Sahrul Gunawan sendiri pun ikut disoroti. Sebagai Wakil Bupati Bandung, kekayaan Sahrul Gunawan pun dapat terpantau lewat laporan LHKPN. Aktor yang sempat digosipkan dengan Ayu Ting Ting hingga Desi Ratnasari itu pun memiliki kekayaan yang fantastis. Pasalnya, pria yang menang dalam Pilkada tahun 2020 lalu itu tercatat memiliki kekayaan puluhan miliar rupiah. Pada September 2020 lalu, Sahrul Gunawan tercatat memiliki kekayaan senilai 22,4 miliar rupiah. Kekayaan itu terdiri atas 4 aset tanah dan bangunan senilai 23,8 miliar. Kemudian mobil senilai 480 juta rupiah, serta kas setara yakni 302,1 juta rupiah. Nilai itu dikurangi jumlah utang yang masih ditanggung mantan suami Indriani Hadi tersebut, yakni sebesar 2,2 miliar. Jumlah kekayaan Sahrul Gunawan itu terlihat mengalami penurunan drastis. Kemudian, pasalnya dalam waktu kurang dari setahun, jumlah kekayaan Sahrul mengalami penurunan nyaris 50%.
Mantan kekasih Intan Nuraini itu tercatat memiliki kekayaan senilai 11,9 miliar rupiah per 30 Desember 2021. Nilai itu bersumber dari aset tanah dan bangunan senilai 13,7 miliar rupiah. Selain itu, Syahrul Gunawan diketahui memiliki kas setara yakni 58 juta rupiah dan harta lain senilai 2,6 miliar rupiah. Oleh karena itu, kekayaan Syahrul Gunawan yang tercatat per 31 Desember 2021 yakni senilai 11,9 miliar. Hari ini Syahrul diketahui akan melangsungkan pernikahan dengan Dina Mutiara di Gedong Putih, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 6 Mei 2023. Bintang sinetron Jin dan John itu akan melepas status dudanya setelah 7 tahun seusai bercerai dari Indriani Hadi pada 2016. Sejauh ini keduanya menegaskan bahwa persiapan pernikahan mereka telah rampung hingga 90%. Syahrul Gunawan pun berharap pernikahannya hari ini berjalan dengan lancar. Kita beralih ke informasi selebriti berikutnya, Tribuners. Penyanyi Virgaun dan Inara Rusli akhirnya resmi dilaporkan Tenri Ajeng Anissa ke polisi. Tenri Anissa melaporkan pasangan yang masih berstatus suami istri sah itu karena terlanjur sakit hati disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Tenri Ajeng Anissa resmi melaporkan Virgaun dan Inara ke polisi pada Jumat 5 Mei 2023 kemarin. Tenri Anissa membuat laporan ke Polda Metro Jaya, ditemani tim kuasa hukum dan juga sang ibunda. Disebutkan bukti atas laporannya, yakni highlight Inara Rusli di Instagram yang diberi judul pelakor. Dalam unggahan itu terdapat unggahan soal surat pernyataan Virgaun yang mengaku selingkuh hingga foto terdapat Tenri Anissa. Tidak hanya Virgaun dan Inara Rusli, pihak Tenri juga akan menjerat siapapun yang ikut menyebarkan unggahan tersebut. Setelah mendatangi Polda Metro Jaya, Tenri pun mengungkapkan ke awak media alasannya tetap melanjutkan ke jalur hukum meski Inara sebelumnya diketahui sudah meminta maaf. Ia mengaku terlanjur sakit hati karena fotonya turut disebarluaskan sampai membuat keluarganya dihujat. Untuk itu, Tenri meminta supaya Virgaun dan Inara segera meminta maaf kepada ibunya. Seperti diketahui, Inara sempat banyak mengunggah foto Tenri Anissa dan media sosialnya beberapa waktu yang lalu. Namun kini unggahan-unggahan itu telah dihapus. Mengenai itu, Tenri Anissa melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi, menuntut permintaan maaf dan klarifikasi dari Virgaun serta Inara Rusli. Pasalnya, apa yang dilakukan pasangan suami istri itu dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Jika tidak ditanggapi dalam waktu 2 kali 24 jam, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. Sementara itu, setelah disomasi, Inara Rusli telah menyampaikan permohonan maafnya kepada Tenri Anissa karena telah menyebarluaskan identitasnya. Namun, tampaknya ucapan maaf itu sia-sia, karena kini perempuan yang sempat disebut selingkuhan Virgaun itu telah resmi melaporkan ke polisi.
Tenri Ajeng Anissa melaporkan pemilik akun media sosial yang pertama kali menudingnya sebagai perempuan selingkuhan Virgon. Pemilik akun media sosial yang diadukan Tenri ke polisi tersebut diduga merupakan Inara Rusli, yakni istri Virgon. Selain itu, pihak Tenri sendiri juga akan melaporkan akun-akun lain yang menghujatnya. Tenri Anissa diketahui melaporkan pemilik akun media sosial tersebut ke Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Mei malam kemarin. Teguh Putra, tim pengacara Tenri Anissa membeberkan pihaknya membuat laporan terkait dugaan pidana, pencemaran nama baik, dan fitnah di media sosial. Laporan Tenri Anissa tercatat di nomor LP B24115 2023 SPKT Polda Metro Jaya. Sebelum membuat laporan itu, Tenri Anissa melayangkan surat somasi atau peringatan terbuka untuk Virgon dan Inara Idola Rusli. Tudingan pelakor muncul diketahui sejak Inara Rusli membongkar bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon di akun Instagramnya. Teguh Putra tidak menjelaskan pihak yang dilaporkan Tenri Anissa lebih jelas. Namun selain Inara, sang pengacara juga menyinggung akun-akun media sosial yang menandai dan turut diunggah ulang oleh istri Virgon tersebut. Sebelumnya, Inara Rusli mengakui telah mengunggah surat pernyataan yang dituliskan Virgon terkait dugaan perselingkuhan hingga menyebutkan nama Tenri Ajeng Anissa di akun media sosialnya. Ibu tiga anak itu pun meminta maaf pada Tenri Ajeng Anissa yang dituding sebagai perempuan selingkuhan Virgon. Permintaan maaf itu disampaikan setelah Inara Rusli mencatut nama Tenri Ajeng Anissa dalam surat pernyataan pengakuan selingkuh Virgon pada 22 Agustus 2021 lalu. Permintaan maaf perempuan yang kini bercadar itu untuk menanggapi somasi yang dilayangkan Tenri Anissa pada Selasa 2 Mei lalu. Namun Inara Rusli tidak menjawab saat ditanya kebenaran soal perselingkuhan Virgon dengan Tenri Ajeng Anissa. Ia meminta awak media untuk menanyakan secara langsung kepada Virgon. Selain itu, pihak kuasa hukum Inara Rusli juga menyebut akan menguji kebenaran surat pernyataan itu dan melakukan proses hukum. Di tengah prahara rumah tangganya dengan Inara Rusli, muncul video lawas Virgon soal perjalanannya masuk Islam. Dalam salah satu video, Virgon mengaku menjadi mualaf karena mendapatkan tantangan dari sang kakak ipar. Mantan vokalis Last Child, yakni Virgon, mengaku ditantang untuk belajar Islam dengan kakak Inara Rusli. Dilansir Tribun Style, fakta itu dia ceritakan saat berbincang dengan Onadio Leonardo. Virgon menceritakan obrolannya dengan sang kakak ipar ketika meminta restu memacari Inara Rusli. Saat itu Virgon mendapat tantangan dari keluarga Inara karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Setelah berbicara lebih dalam, akhirnya kakak Inara membuat taruhan dengan Virgon. Konsekuensinya adalah pihak yang kalah harus pindah agama. Virgon pun menerima taruhan tersebut. Namun kakak Inara Rusli memintanya untuk membuka hati sungguh-sungguh saat mempelajari agama Islam. Kakak Inara Rusli lantas mengajak Virgon belajar dengan guru-guru agama. Kemudian Virgon dalam waktu kurang dari 6 bulan, dirinya sampai di titik merasa kalah taruhan. Dia akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Kini selesai dugaan perselingkuhannya mencuat, Virgon justru menceraikan Inara Rusli. Melalui kuasa hukumnya, Virgon mendaftarkan permohonan talak cerai terhadap istri ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Kamis 4 Mei lalu. Sebelum itu, Virgon sempat mengunggah video permintaan maaf dan mengakui perselingkuhan serta mengaku perasaannya terhadap Inara sudah hilang.
Mbak Ina ada klarifikasi Virgon mengatakan sudah tidak cinta lagi. Mungkin ini bukan benar Mbak Ina seperti itu. Tanggapannya seperti apa Mbak Ina? Kalau saya, kalau dari point of view saya, ya pernikahan itu kan nggak melulu karena cinta. Tanggung jawab. Tapi selama ini apakah Virgon bertanggung jawab selama berumah tangga, Mbak? Terlepas dari adanya juga perselingkuhan. Tanggung jawab nafkah itu kan nggak melulu materi. Ya nanti aja kita buktikan. Mulai kapan gitu mulai retak gitu rumah tangga itu beberapa tahun ini, 3 tahun belakangan ini gitu. Awal tahun. Pandemi kan? Saat pandemi ya. Berarti Virgon jarang pulang, bisa disebut Nggak gitu juga. Ada cekcok aja mungkin. Iya. Mbak Ina sejak kapan sih mulai mencium gelagat-gelagat perselingkuhan dari Virgon sendiri? Curiga gitu. Sampai akhirnya menemukan bukti-bukti yang bisa Mbak Ina dari mulai mutasi. Ya sedikit banyak ada pengaruh lingkungan. Pergaulan. Kapan tuh? Ya waktu pandemi. Dari sejak awal ya akhir 2020 lah. Pergaulan yang seperti apa yang dimaksud, Mbak? Ya kalian bisa nilai sendiri lah dari ininya kontennya. Tadi katanya kan udah nggak sayang. Ya. Kalau nggak sayang jangan harus diceraikan, jangan dipakai tapi nambah juga anak, kan nggak bagus juga gitu loh ya. Ya. Mbak Inara masih cinta nggak sih, Mbak? Ya kan? Mbak Inara masih cinta nggak sih? Ya cinta pasti cinta. Mau terlepas dia pura-pura atau enggak misalnya. Cuman kan pernikahan ini kan nggak mau kita bahas soal cinta. Tapi di situ kan ada tanggung jawab, ada takwa sama Allah. Meski tetap melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya, pihak Tenri Ajeng Anissa menunjukkan rasa empati kepada istri Virgon tersebut. Milano Lubis selaku kuasa hukum dari Tenri Anissa mengatakan bahwa Inara adalah korban sekaligus istri yang terzalimi. Hal itu dikatakan Milano Lubis di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 4 Mei lalu. Pihak Tenri juga tidak membenarkan sikap Virgon yang memilih bercerai setelah Inara memergoki ada perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Akan tetapi Milano ingin Inara tetap memperjelas semuanya apakah tuduhan soal Tenri sebagai selingkuhan Virgon benar atau tidak. Sebab tuduhan yang selama ini beredar sudah dianggap merusak nama baik dari Tenri Anissa dan keluarganya. Milano juga menyampaikan bahwa ia dan kliennya siap membantu Inara dengan catatan memastikan bahwa tuduhan soal pelakor kepada Tenri tidaklah benar. Diketahui pada momen Lebaran April lalu, Inara Rusli membongkar kebobrokan rumah tangganya melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 23 April 2023. Melalui unggahan Instagram story @mommy_starla, Inara Rusli mencurahkan unek-uneknya, termasuk bagaimana perselingkuhan Virgon dengan sosok yang ia sebut bernama Tenri Ajeng Anissa. Virgon meminta maaf atas perbuatannya dalam video yang ia unggah di kanal YouTube pribadi pada Jumat 28 April tengah malam lalu untuk menanggapi isu perselingkuhan ini. Ia menegaskan klarifikasi yang dibuatnya ini pun bukan dimaksudkan untuk membela diri. Namun ia ingin menunjukkan rasa tanggung jawab atas kesalahannya kepada anak-anaknya. Sementara itu, Tenri Ajeng Anissa membantah dirinya yang disebut sebagai selingkuhan Virgon, bahkan Tenri Anissa melayangkan somasi ke Inara dan Virgon. Inara pun langsung merespons dengan meminta maaf ke Tenri karena sudah mencatut namanya dalam surat perjanjian dengan Virgon di tahun 2021 lalu.
Kita beralih ke informasi terakhir Tribuners. Sejumlah artis diketahui telah terjun ke dunia politik. Bahkan banyak yang berhasil menjadi anggota DPR RI, satu di antaranya adalah Mulan Jamila. Mantan setir dari penyanyi menjadi anggota DPR, kekayaan Mulan Jamila pun terungkap. Saat menjabat anggota DPR RI, mereka diketahui dituntut untuk melaporkan harta kekayaannya. Mulan Jamila kini diketahui masih menjabat sebagai anggota legislatif dalam fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Mulan ternyata memiliki kekayaan hingga 17,1 miliar rupiah selama menjabat sebagai anggota DPR RI. Mulan Jamila menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Lutfi yang meraih suara ketiga terbanyak pada pemilu 2019 silam. Pun perjalanan politik Mulan Jamila sudah dimulai sejak 2019 lalu. Dikutip dari laman resmi lhkpn.kpk.go.id, berikut ini harta kekayaan milik Mulan Jamila. Berdasarkan laporan Mulan Jamila pada 28 Maret tahun 2022, jumlah harta kekayaannya yakni senilai 17,1 miliar rupiah. Jumlah harta itu diantaranya bersumber dari tanah dan bangunan yang ada di kawasan Jakarta Selatan senilai 15,5 miliar rupiah. Kemudian alat transportasi dan mesin senilai 1 miliar 20 juta rupiah yang terdiri dari mobil Toyota Alphard, mobil Toyota Sienta, dan 1 sepeda motor. Kemudian kas dan setara kas senilai 611,7 juta rupiah. Dalam LHKPN itu, Mulan Jamila tercatat tidak memiliki utang. Sebagai informasi, Mulan Jamila diketahui mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk Dapil Jawa Barat pada tahun 2018. Mulan memilih daerah asalnya yaitu Garut, Jawa Barat. Suaminya Ahmad Dhani diketahui juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Dapil 1 Jawa Timur. Baik Mulan atau Dhani sama-sama mewakili Partai Gerindra. Salah satu alasannya adalah untuk mendukung Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Informasi tadi sekaligus menutup live update seleb hari ini Tribuners. Jangan lupa saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing.